Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kami, Mr. Android WE. Kali ini kami akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengetahui aki sepeda motor dalam keadaan kondisi baik atau dalam kondisi kurang baik, dan bagaimana cara merawat dan tips-tipsnya. Oke lah, lanjut aja kita ke dalam videonya. Silakan menonton. Alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan dan perawatan ini diantaranya ada multitester, obeng, sepeda motor, aki, dan bangkai tracker. Langkah pertama adalah melakukan pengecekan secara visual terhadap aki. Pertama, copotlah aki dari kendaraan. Periksalah secara visual terhadap aki tersebut. Kode pada aki ini adalah 12 volt 3,5 ampere, di mana memiliki arti bahwa aki tersebut memiliki tegangan sebesar 12 volt dan dapat mengalihkan arus sebesar 3,5 ampere hingga lebih. Selanjutnya adalah memeriksa keadaan aki dari kebocoran, kerusakan. Berikutnya, cek terminalnya apakah ada dalam keadaan karat atau tidak. Bila ada, lakukan pembersihan menggunakan sikat karat. Langkah berikutnya adalah pengecekan tegangan pada aki. Pasang kembali aki tersebut ke motor. Dalam pemasangan, dilakukan terlebih dahulu terhadap terminal positif agar tidak terjadi percikan. Dan dalam pemasangan, lakukanlah pemasangan baut dengan kencang agar tidak terjadi kekendoran yang akan membuat munculnya percikan api yang dapat menyebabkan kerusakan pada aki. Setelah semuanya terminal telah dikencangkan, berikutnya adalah memposisikan multimeter pada selektor DC50, dimana memiliki daya ukur tegangan maksimal 50 volt. Setelah itu, tempatkan terminal multimeter pada kutub baterai, yang merah pada kutub positif dan hitam pada kutub negatif. Di mana didapat hasil bahwasanya aki ini memiliki tegangan sebesar 12 volt. Berikutnya adalah pemeriksaan tegangan aki di saat motor di starter. Pertama, pasanglah terminal multimeter berwarna merah pada kutub positif dan terminal hitam pada kutub negatif. Di mana saat di starter, aki mengalami penurunan tegangan sebesar 3 voltase menjadi 9 voltase. Berikutnya, mengukur berat jenis elektrolit baterai. Sebelum melakukan pengukuran elektrolit pada baterai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama,
memposisikan hidrometer tegak lurus dengan praktikum untuk mempermudah dalam proses pembacaan serta hasil pengukuran. 2. Dalam proses pembacaan juga harus dalam posisi tegak lurus, sehingga hasil pembacaan pun akurat. Ketiga, jangan mengangkat hidrometer yang berisi elektrolit baterai untuk mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh elektrolit tersebut. Langkah awal yang kita lakukan yang pertama ialah mempersiapkan hidrometer dan aki yang akan diukur, dan pastikan alat ukur hidrometer dalam kondisi bersih. Kedua, mengkalibrasi hidrometer dengan mengukur berat jenis air terlebih dahulu. 3. Membuka semua tutup aki. Keempat, menekan suction bolt secukupnya dan masukkan pick up top atau ujung dari hidrometer ke dalam elektrolit baterai. Kelima, melepas tekanan pada suction bolt akan elektrolit terhisap ke dalam gelas kaca atau outertube, dan pelampung akan melayang dan menunjukkan angka atau hasil pengukuran. Keenam, membaca hasil pengukuran massa jenis elektrolit air dan mencatatnya. 7. Melakukan pengulangan pengukuran untuk memastikan hasil pengukuran benar atau akurat sesuai dengan kondisi elektrolit baterai, di mana bila hasil dari pengukuran tersebut berwarna bening, menunjukkan bahwa kondisi elektrolit tersebut dalam keadaan netral. Kedua, apabila berwarna merah, menunjukkan bahwa aki tersebut harus dilakukan penambahan asam sulfat atau azusur. 3. Apabila berwarna putih, menunjukkan bahwa aki tersebut dalam kondisi normal, dan apabila berwarna hijau menandakan bahwa aki tersebut dalam keadaan kondisi yang sangat baik. Berikutnya adalah pengisian baterai aki. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengecek kekosongan baterai aki, kedua menentukan arus yang tepat digunakan. Nah, dalam mengisi baterai ini ada dua, yaitu pengisian lambat dan pengisian cepat, dimana ketika melakukan pengisian lambat atau low charge, itu kita harus menentukan arusnya dengan cara menghitung ampere hours-nya dikali 10%. Misalkan sini kita mengukur aki dengan tegangan 12 volt dan ampere 32 hours. Maka kita hitung 32 ampere hours dikali 10% dapat 3,2 ampere. Maka bisa menggunakan trafo 5 ampere. Nah, untuk menentukan waktu pengisiannya itu dengan cara ampere hours-nya dikali dengan ampere trafo ditambah dalam kurung ditambah dengan ampere hours-nya dibagi dengan ampere trafo dikali 20%. Maka kalau dihitung mendapat 32 ampere hours dibagi 5 ampere dalam kurung ditambah dalam kurung 32 ampere hours dibagi 5 ampere dalam kurung dikali 20%, maka sama dengan 6,4 ditambah dalam kurung 6,4 dikali 20% dengan hasil 7,68 jam. Ini pengisian lambat atau low charge. Berikutnya adalah pengisian cepat atau fast charge, yaitu dengan menentukan ampere trafonya dengan cara ampere hours dikali 40%. Maka 32 ampere hours dikali 40% didapat 12,8 ampere. Maka bisa menggunakan trafo dengan ampere 10. Nah, menghitung waktunya caranya itu dengan cara sama seperti yang low charge atau pengisian lama, yaitu ampere hours dikali ampere trafo tutup kurung ditambah dalam kurung ampere hours dibagi ampere trafo tutup kurung dikali 20%. Maka dalam kurung 32 ampere hours dibagi 10 ampere tutup kurung ditambah dalam kurung 32 ampere hours dibagi 10 ampere tutup kurung dikali 20% sama dengan 3,2 ditambah dalam kurung 3,2 dikali 20% tutup kurung sama dengan 3,84 jam. Ini waktu yang diperlukan dalam pengisian cepat atau fast charge. Nah, kalau untuk pengisian baterai dengan cara seri ini, dimana ketika dihubungkan maka yang terjadi adalah
bertambahnya jumlah tegangan menjadi 24 volt dan arusnya tetap 35 ampere. Maka waktu yang dibutuhkan pun sama seperti mengecas pada satu aki. Sedangkan mengecas baterai aki dengan cara paralel, di mana ketika dihubungkan yang terjadi adalah penambahan pada jumlah ampernya menjadi 2 kali lipat, yaitu sebesar 70 ampere. Dan tegangannya pun tetap 12 volt. Maka waktu yang dibutuhkan pun menjadi 2 kali lipat dibandingkan saat mengecas satu baterai aki atau mengecas secara seri. Nah, catatan, jika aki masih baru bisa menggunakan fast charging, dan jika aki sudah pernah drop, soak, maka lakukan pengecasan dengan cara low charging untuk meminimalisir kerusakan sel baterai agar tidak tambah parah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila ada yang kurang, salah mengucapkan kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.